Ya, dan dengan ini, karena ini terlalu kuat, jadi ini tidak dibuang. Ini digunakan juga untuk membuat perahu, untuk membuat keranjang, untuk membuat sandal. Anda boleh bayangkan itu sejak 5.000 tahun yang lalu. Jadi sebelum saya ada. Ya kan? Hari ini jangan terlalu fokus sama saya karena otak saya sudah miring. Namanya malam weekend. Oke. Jadi ini terlalu kuat, boleh lihat juga. Ya. Coba. Apa? Kuat soalnya. Ya. Jadi tidak robek. Dan bila kita mau membuat kertas, kita menggunakan kulitnya yang ada di dalam. Ini keringin udah kayak bambu. By the way, dilihat bahwa ini agak kering. Kenapa? Karena ini bukan musimnya. Karena ini perlu memang cuacanya sangat panas. Ya. Bila kita mau membuat kertas, kita menggunakan kulitnya yang ada di sini, yang di dalam. Ya, tapi dengan ini kita nggak bisa. Maka kenapa? Karena di dalamnya itu masih ada air dan gula. Karena ini manis. Tapi lebih manis Rafa. Rafa lebih manis dari ini. Ini dulu dimakan, ya, tapi sekarang enggak. Ya. Jadi ini kita harus mengeluarkan air dan gula di dalamnya. Ya, dia siap-siap karena dia sudah tahu ini senjatanya dia. Tapi ini bukan senjata bapak-bapak di sini. Ini senjatanya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu menghukum suami yang berselingkuh pakai ini. Dia sudah tahu alat hukumannya dia. Terus kayak tukar roti, boleh lihat. Ya, coba. Ini sekarang ada air dan gula kan? Dan keluar kan? Kayak tebu. Dulu dimakan, sekarang tidak. Ya. Kenapa? Karena manfaatnya lebih banyak untuk membuat kertas daripada dimakan, ya kan? Apalagi ini pohon yang jarang ada sekarang, karena ini bukan pohon sembarangan, cuma pemerintah. Makanya ini tempat pemerintah. Jadi di luar tempat ini tidak bisa ketemu pohon ini, ya kan? Karena ini tempat aslinya, seperti itu. Jadi jangan misalkan kita mengharapkan di dalam air, direndam di dalam air selama 1 minggu. Ya, dan setiap hari kita harus ganti airnya. Kalau Anda pegang, coba pegang, sentuh. Apa? Gara-gara gulanya. Betul kan? Ya. Apalagi kalau saya naikin ke atas, apa yang dilihat di dalam? Itu gulanya juga. Serat. Terus itu memang kalau kita mau bikin kertas yang berwarna putih seperti ini, direndam di dalam air selama 1 minggu. Tapi bila kita mau membuat kertas yang warnanya coklat, maka direndam di dalam air selama 2 minggu. Ya, kemudian disusun, ditaruh satu horizontal, satu vertikal. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ini tradisi pembuatan kertas pertama sejak 5.000 tahun yang lalu. Ya. Dan kemarin juga kita udah lihat di museum itu skriptor kan? Skriptor. Ya, yang penulis itu yang pegang kertas papirus untuk menulis di atasnya. Dan itu memang profesi yang sangat dihargai karena dia kerjanya yang sangat penting sekali di Mesir. Cukup. Ya, tunjuk ke mereka dulu. Ya. Cukup jelas? Ya. Habis itu di press. Ya, tapi dulu 5.000 tahun yang lalu nggak ada press, ya kan? Makanya ditaruh di antara dua batu. Tapi sekarang di press kayak begini selama 1 minggu dan kita harus membawa 2 perempuan untuk duduk di atasnya. Cius ini apa? Habis itu Bisa sih, baru banget. Alay banget sih. Fokus papirus. Ampun, Oke. Habis itu kita akan punya dan dapatnya sebuah kertas yang seperti ini. Ya. Subhanallah. Tapi kok gak ada bau kacau dia Tidak bisa kertas meres wajib. Aku mah Tradisi pembuatan kertas pertama di Indonesia.
Jangan jagung. Ini tradisi pembuatan kertas pertama di dunia. By the way, Udah mau bisa. Jagung, kertas jagung, yang wajib, yang wajib. Kayak jagung. ya oke. Betul lagi. Oke. Jadi ini kertas pertama. Ini tradisi pembuatan kertas pertama di dunia namanya papirus. Ini kertasnya tidak robek, tidak rusak. Ya kan? Iya. Itulah bedanya antara kertas papirus asli sama kertas papirus yang tidak asli. Jadi kalau kertas papirus asli itu cuma tempatnya di sini, karena tempat pemerintah punya. Apa bedanya? Bagaimana caranya kita tahu bahwa ini kertas papirus asli? Kalau kertas papirus asli ini, pertama, kalau ditaruh di bawah lampu, saudara boleh lihat, nampak dua baris, satu horizontal, satu vertikal. Kayak Betul kan? Iya. Itu satu. Kedua, ini sebenarnya lemnya alami karena bulannya. Jadi tidak pakai chemical untuk dilem. Ya. Kemudian juga kertas papirus asli cocok dibikin jaket. Kenapa? Karena ini waterproof. Tidak bocor. Coba. Rafa, taruh tangan di bawah. Bocor enggak? Bocor? Enggak. Ada yang mau tes? Bocor. Tapi dari sana. Ya. Jadi tidak bocor. Ini juga bisa dicuci. Kalau dicuci tidak akan robek juga. Makanya saya bilang itulah bedanya antara kertas papirus asli sama kertas papirus yang tidak asli. Kalau kertas papirus yang tidak asli yang kita ketemu di pinggir jalan itu dibuat dari pohon pisang, banana. Beda. Tapi kalau yang ini papirus asli, boleh lihat ini setelah dicuci. Kalau kertas biasa dicuci pasti robek, pasti rusak, tidak akan ada apa-apa yang bisa dilihat. Tapi kalau kertas papirus boleh lihat hasilnya, ya kan? Bagus. Ya kan? Gimana? Terus terang juga ini saudara, saya mau buktikan kepada Anda juga kalau di dalam itu tidak ada lemnya, tidak ada chemical, tidak pakai chemical untuk lemnya. Ya, makanya ini cara bagaimana kita membuat kertas yang pertama. Jadi boleh lihat mana lemnya? Tidak ada, ya kan? Iya. Karena alami. Ya. Dulu orang Mesir bikin kertas ini untuk tulisan, menulis semua yang terjadi di dalam hidupnya mereka, supaya nanti setelah mereka meninggal ada keabadian, ada kekekalan. Jadi setelah mereka dibangkit lagi, mereka tidak bisa ngomong. Yang bicara itu adalah hal yang baik yang telah mereka lakukan, seperti yang saya cerita kemarin di museum. Sekarang kami sebagai orang Mesir yang saat ini menggunakan kertas ini untuk membuat lukisan. Lukisan ini caranya dikirimkan kertas ini setelah dibikin kayak begini, dikirimkan ke Fakultas Seni. Makanya setiap gambar di sini saudara boleh lihat di bawah ini handmade semua, buatan tangan, bukan di stamp. Ya, makanya kadang-kadang ada satu gambar bisa memakan waktu mungkin 1 bulan untuk dilukis, karena ini semuanya alami. Ya, dan semua gambar di sini ada ceritanya seperti yang kita lihat kemarin di museum. Ya, misalkan seperti ini melambangkan kalender pertama di dunia. Ya, kalender pertama di dunia. Ini melambangkan Mahkamah Agung. Dulu setelah orangnya meninggal, ada surganya, ada neraka. Masih ingat kemarin cerita hati? Kalau hatinya lebih berat, ya kan? Ini hati orang, ya, ditaruh. Terus ini yang melakukan dewi keadilan. Kalau ini lebih berat, ini artinya dia orang berdosa, masuk neraka, dimakan hatinya sama dewa ini. Kalau ini lebih berat, maka dia orang baik dan dia masuk ke surga. Ini surganya mereka dulu. Ya. Tapi saya nggak mau bahas begitu panjang mengenai ini karena kemarin saya sudah cerita lebih dari cukup di museum. Di sini ini tempat pemerintah bunian dan mereka di sini mereka ada tamu dari mana-mana.